Halo, apa kabar Famers dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fam Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen FEM, Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian. Saya Hardy Hermawan, host Fam Station. Dan Famers ini masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Kita akan membahas salah satu upaya untuk bisa turut mengatasi peredaran atau penyebaran wabah COVID-19 ini dengan sebuah teori yang mungkin saya juga baru mengenal belakangan ini. Nudging COVID-19. Seperti apa, kita akan langsung saja bersama dengan dua orang narasumber, dua orang ekonom dari FEM IPB University. Yang pertama narasumber tetap COVID-nomics, Dr. Iman Sugema. Apa kabar Kang Iman? Alhamdulillah baik. Selamat malam Famers semuanya. Selamat malam. Itu bukan nudging, itu serius. Dan Profesor Bambang Juanda, Guru Besar FEM IPB University. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Mas Adi? Apa kabar, Mas Iman ya? Yang juga FEM ini Famers lah. Famers semua. Jadi ini nudging COVID-19. Saya sampai beberapa waktu yang lalu masih berusaha mencari tahu tentang nudge. Saya cari terjemahannya, nggak ada yang tepat. Seperti mencolek, seperti mengalihkan perhatian, tapi pakai objek tertentu. Pokoknya panjang sekali kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin Prof. Bambang dulu yang bisa menjelaskan. Kira-kira apa yang dimaksud dengan nudge dan nudging COVID-19 ini? Oke. Sebenarnya kita ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, nggak sadar kadang-kadang kita melakukan itu ya, selalu melakukan nudging gitu ya. Ya, sebenarnya. Dan memang buku tentang nudge theory gitu ya, itu di tahun 2008 itu. Baru 2008 ya? 2008 Richard Thaler gitu ya, dan dia dapat hadiah Nobel kan di tahun 2000 berapa ya? 2019 apa? Dapat hadiah Nobel. 2018 kan nggak salah. 2018 ya. Jadi nudge theory ini adalah salah satu teori ya dalam behavioral economics gitu ya. Di situ bagaimana kita gitu ya mempengaruhi perilaku atau merubah perilaku seseorang gitu ya dengan cara sebenarnya dengan ini ya, dengan dorongan atau sentuhan sedikit saja ya. Jadi seperti membuat desain choice architecture gitu ya. Choice architecture gitu ya. Sebenarnya sederhana ya dalam membuat ini. Misalkan saja dalam COVID nih, bagaimana supaya pandemi tidak tersebar meluas gitu ya. Ke dalam antrian tuh kita buat saja kan, katakanlah tanda-tanda supaya orang memang kan antriannya sesuai di tanda lingkaran itu. Misalkan ketika di tempat restoran, ketika sesuatu gitu ada kan, kursi yang dikasih kan salah satu gitu. Atau mungkin ke rumah sakit gitu kan, dari kursi itu diselang-selang gitu kan, pakai silang gitu. Itu adalah salah satu penerapan nudge theory gitu ya. Jadi bagaimana menarik perhatian orang gitu ya, sehingga orang itu mau ya mengikuti arahan kita gitu sesuai yang diharapkan gitu ya. Jadi menarik perhatian orang dan dia mau merubah perilakunya yang biasanya ngantri itu numpuk begitu saja, tapi jaga jarak gitu, misalkan dalam berbagai antrian dan seterusnya seperti itu gitu ya. Termasuk juga kan kadang-kadang di masjid juga kan suka dibuat jarak itu kan. Nah itu juga salah satu di masjid untuk sholat gitu ya, kan dibuat jarak itu kan. Ada tanda-tanda panas, saf segala macam. Itu adalah salah satu penerapan nudge theory. Tapi intinya gitu ya, bagaimana kita membuat semacam choice architect umumnya digambarkan dalam visual design gitu ya, sehingga memudahkan orang berlaku ya sesuai yang kita harapkan, yang membuat nudge itu gitu. Bahkan sebenarnya di berbagai negara ya sudah mulai ada semacam nudge unit gitu ya, bagian bagaimana membuat suatu kebijakan agar perilaku orang itu sesuai yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan itu gitu. Dan itu biasanya dikaitkan dengan misalnya dengan local wisdom gitu ya. Sehingga kalau misalkan saja kita tidak melakukan itu, malu terhadap respon dari masyarakat sekitar dan seterusnya gitu ya. Sehingga kita
akhirnya dengan apa membuat desain yang sebenarnya sangat kecil ya. Jadi small feature of the environment gitu ya. Feature-nya sebenarnya sederhana gitu ya dari suatu kondisi sehingga menarik perhatian dan orang mau merubah perilakunya sesuai yang kita harapkan gitu. Itu saja sih sederhana dan sebenarnya itu sudah dari dulu orang melakukan itu gitu. Tanpa sadar melakukan itu. Melakukan itu gitu. Tapi melakukan itu. Jadi dengan sukarela gitu kan umumnya itu gitu. Ini tujuannya untuk mengarahkan halayak kepada satu perilaku ekonomi yang kita inginkan sebagai si pemberi pesan melalui penggunaan simbol atau apa? Bisa simbol ya, bisa juga yang lainnya gitu. Tapi memang simbol lebih mudah gitu ya, lebih mudah gitu. Bahasa visual ya? Iya, bahasa visual gitu. Kan kadang-kala waktu tahun kemarin ketika parah-parahnya pandemi gitu ya, kadang-kala bagaimana misalkan seorang dokter di rumah sakit membuat suatu pernyataan ada labeling gitu kan, saya bekerja untuk Anda di rumah sakit, sebaiknya Anda juga bekerja untuk kami, membantu kami di rumah, tetap diam di rumah gitu. Itu juga salah satu nudge gitu. Ya. Jadi misalkan saja saya bekerja untuk Anda di rumah sakit nih gitu. Tapi tolonglah gitu. Anda juga bekerja kami di rumah gitu. Itu kan salah satu nudge juga gitu. Supaya pandemi ini tidak tersebar merata. Dan itu kan sederhana ya, visual yang sederhana gitu. Jadi akhirnya orang tidak keluar gitu kan, tetap di rumah misalkan. Itu salah satu penerapan daripada nudge theory itu seperti itu. Gitu. Dia mengharapkan seseorang atau siapapun berperilaku tertentu, tapi tujuannya sebenarnya jauh di luar itu juga gitu, lebih besar daripada sekedar apa yang dilakukan gitu. Jadi tergantung ya sesuai harapan choice arsiteknya gitu. Choice arsiteknya siapa gitu. Ada memang katakanlah pemerintah, bisa juga suatu institusi, bisa juga mungkin barangkali restoran gitu kan. Bisa saja kan restoran itu membuat antriannya tuh atau mungkin meja-meja kecil gitu ya, dipisah agak jauh gitu. Itu juga salah satu penerapan daripada apa? Nudge theory gitu. Nudge theory. Baik, Pak Iman, ini seberapa penting kok bisa sampai dapat Nobel ya? 2017 kalau dapat Taylor. Saya pikir ini pertama ya kita harus paham gitu ya. Ini merupakan salah satu temuan terpenting dalam abad inilah. Ya, iya, salah satu temuan terpenting dalam abad ini. Jauh lebih penting dibandingkan Nobel Prize winner misalkan di bidang makroekonomi dan lain-lain yang sama sekali tidak menyentuh kehidupan sehari-hari. Ini kan lebih kepada bagaimana memaksimumkan manfaat dengan cara ongkos yang serendah mungkin. Ya, contohnya begini, kalau Anda ingin orang itu lebih banyak memilih, misalkan makanan yang berkarbohidrat rendah, ya kan, berlemak rendah, ya kan, atau yang lebih banyak sayur-mayurnya dan buah-buahan, ya kan, maka cara menyajikan menu di atas meja, misalkan Anda kan mengambil di restoran secara prasmanan ya. Oh ya. Secara prasmanan. Buffet. Ya, buffet gitu loh. Tentunya makanan-makanan yang lebih sehat dalam tanda petik ya. Karena ini menurut choice arsiteknya, ya kan. Kalau choice arsiteknya itu mendefinisikan misalkan buah-buahan dan sayuran itu lebih sehat dibandingkan lemak dan karbohidrat, ya kan. Nah, maka pertama tampilannya itu harus jauh lebih menarik. Dan itu tidak banyak menambah ongkos. Kedua, menampilkannya di tempat yang lebih mudah dijangkau. Bukan di tempat yang susah dijangkau. Ya kan? Sedangkan sebaliknya makanan-makanan yang menurut choice arsiteknya itu lebih berbahaya ditaruh di tempat yang agak jauh, agak dalam gitu, sehingga orang susah untuk menjangkaunya. Nah, ini kan kita memainkan
kesadaran apa ya, alam bawah sadar gitu loh, memainkan alam bawah sadar sehingga kemudian perilaku orang yang memilih makanan itu sesuai yang diharapkan oleh choice arsiteknya tersebut. Nah, dari ini tidak akan menambah ongkos secara signifikan, ya kan, hanya mengatur makanan di atas meja gitu. Ya, jadi prinsip dasarnya adalah bahwa ketika merancang environment, lingkungan untuk memilih, ya kan, lingkungan untuk memilih itu tidak ada hal-hal yang diubah secara signifikan, ya kan, tidak ada hal-hal yang diubah secara signifikan. Misalkan variasi menunya nggak usah diubah, ya kan, tetapi dengan cara mengatur susunan menu, orang sudah terarahkan dengan sendirinya, ya kan. Nah, begitupun dalam penanganan COVID-19 kan, COVID-19 bagi restoran-restoran taruhlah ya, yang sudah sadar bahwa sangat penting untuk menjaga kesehatan atau menjaga transmisi di restorannya itu relatif rendah, ya kan, maka dia akan secara sadar menempatkan kursi itu kan berjarak, ya kan, kursi-kursi yang berdempetan bila perlu tidak dipasang atau dikasih tanda silang, ya enggak, itu kan nggak banyak nambah biaya, ya kan, atau dengan kata lain lebih banyak kemudian kursi dan mejanya itu ditaruh di outdoor kalau dia punya ruangan outdoor, ya kan, sehingga orang lebih banyak akan makan minum di outdoor dibandingkan di indoor. Bahkan mungkin dalam beberapa kasus indoornya itu dibuat selapang mungkin jaraknya gitu ya dibandingkan outdoor gitu loh. Nah, ini kan hal-hal yang praktis yang sebetulnya tidak kita sadari banyak menunjang menunjang penanganan COVID-19, ya kan. Contohnya kalau di elevator, ya kan, ada tanda kaki kan, ya enggak. Tadinya kan orang suka berdesak-desakan, ya kan, karena ada tanda kaki, maka orang hanya menginjak yang ada tanda kakinya, sehingga kemudian ada jarak, ya kan, antar orang. Ini hal seperti ini saya pikir banyak sekali gunanya dibandingkan paksaan-paksaan yang menghabiskan energi, ya kan. Kan Anda tahu bahwa pemerintah daerah seringkali halo-halo gitu ya, keliling-keliling menyadarkan masyarakat, padahal dia tidak tahu bahwa cara itu belum tentu efektif, ya kan. Kira-kira begitu. Jadi ini merupakan temuan terpenting abad inilah nudge teori ini ya. Ya. Jadi kalau misalnya kemarin kita dengar banyak ambulans sengaja berputar sambil menyalakan sirine, itu bagian dari itu juga. Betul, itu ya. Itu tanda bahwa situasi sudah berbahaya. Ya kan, itu kan membentuk Kan kita tidak usah bilang ke masyarakat ini situasinya sudah sangat gawat, biarin aja itu sirine dari ambulans itu lalu lalang, ya kan, di depan rumah di agak kejauhan, nggak apa-apa gitu. Atau cara yang paling gampang adalah menampilkan data kematian, ya enggak. Ya walaupun kemudian diprotes gitu oleh netizen, ya kan. Wah, ini kita statistik kematiannya gila-gilaan gitu kan, itu menandakan bahwa begini-begini, ya biarin saja. Karena apa? Karena orang akan merespon dengan data kematian tersebut, ya kan. Dan itu dari pemodelan seorang scholar ya, ekonom sekarang di UC Berkeley ya, UC Berkeley itu menunjukkan bahwa fungsi kematian itu ya memiliki fungsi kuadratik
terhadap transmisi, ya kan? Artinya gini loh, kalau kalau misalkan kematiannya itu masih rendah, ya transmisinya tinggi, ya kan? Begitu kematiannya begini, ya kan? Seperti ini, responnya tuh langsung untuk mengurangi aktivitas tuh langsung tinggi. Ya. Sehingga kemudian penularan menjadi rendah. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya ini lebih merupakan rancangan policy making yang mengandalkan kreativitas. Oke. Kira-kira begitu. Ya, sekarang Prof. Bambang, ini choice arsitek. Jadi orang tetap punya pilihan-pilihan sendiri. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa simbol atau apapun gitu, pesan yang kita sampaikan berupa nudge ini direspon sesuai dengan harapan dari si pengirimnya itu tadi? Oke. Jadi yang penting ya dalam elemen ya desain dari choice architecture tadi ya dalam nudging itu ya. Pertama ini mudah ya. Ya. Jadi orang melihatnya mudah gitu. Jadi selain mudah menarik ya. Kalau memang menarik orang tidak ini gitu ya, mungkin tidak akan memperhatikan bahkan apalagi mau merubah perilakunya gitu ya. Kemudian juga simple ya. Simple gitu. Simple ya, kemudian juga convenience gitu kan, seperti itu gitu ya. Bahkan kalau perlu gitu misalkan saja ada aturan-aturan gitu ya. Semacam law enforcement gitu ya. Kalau misalkan saja tidak mengikuti gitu. Tapi sebenarnya itu terakhir yang ini ya. Tapi itu mungkin ini terakhir ya. Kalau memungkinkan memang harus dengan sukarela gitu. Orang berubah perilakunya gitu ya. Karena ada foto-foto beredar, Prof. Jadi di sebuah antrian tempat duduk, ada sebagian tempat duduk yang di cross, tidak boleh diduduki, ada yang boleh. Nah, orang malah berdua di satu tempat duduk yang tidak di cross itu. Nah, itulah makanya salah satunya adalah untuk memperkuat tadi gitu ya. Memang bagusnya sih memang melalui semacam sosial atau local wisdom gitu ya. Artinya kalau dia melanggar gitu, dia akan malu terhadap orang di sekitarnya misalkan saja. Ya, nanti dia bisa menyebarkan penyakit nih gitu ya, virus tadi gitu terhadap ini. Tapi memang kalau memang tidak sulit berkaitan dengan bagaimana dia akan malu kalau tidak merubah perilakunya, ya mau nggak mau memang harus dengan suatu aturan atau penegakan aturan gitu. Seandainya begini apa nih fungsinya? Memang kalau tidak ditegakkan law enforcement itu emang susah gitu. Apalagi orang Indonesia, pendidikannya juga kadang-kadang tidak seperti di negara-negara maju gitu ya. Contoh kalau misalkan saja di negara ini aja, di negara timur negara minyak ya, saudara saya kemarin itu cerita di mana, di Qatar ya. Itu kalau misalkan tidak memakai masker saja itu luar biasa itu penaltinya gitu ya, karena luar biasa penaltinya, nggak ada tuh orang di jalan tidak memakai masker itu di sana gitu. Kalau di kita kalau tidak ada law enforcement ya apa saja, kalau sekarang kan sudah seperti nggak ada pandemi itu ya, kalau ke pasar atau ke jalan udah nggak memakai masker karena memang tidak ada law enforcement gitu kan, seperti itu. Tapi kalau bisa di dalam nudging ini gitu ya, dalam nudge theory itu kalau bisa mereka tuh merubah perilakunya ya agar sesuai kehendak kita itu dengan semacam local wisdom gitu ya, membuat aturan-aturan sedemikian rupa sehingga dia mengikuti gitu. Jangan dengan aturan yang dengan law enforcement dan seterusnya gitu. Karena memang kalau yang namanya terpaksa gitu ya, kadang-kadang nggak langgeng, apalagi kalau pendidikan dari masyarakat itu belum bisa menangkap apa maksud baik di balik semacam kebijakan atau choice architecture tadi gitu kan, seperti itu gitu. Right. Jadi memang banyak orang ini ya yang sekarang kita lihat gitu ya, kan sekarang sudah mulai katakanlah sekolah-sekolah offline gitu ya. Kemudian sudah dibuka konser segala ya, kan ada konser sudah dibuka kan gitu ya. Nah kemudian pemerintah membuat aturan kan
boleh asalkan sudah dia divaksin gitu. Kan karena di sekitar kita ini masih banyak orang yang tidak mau vaksin gitu ya. Akibat apa? Ya banyak kan berita-berita yang hoax misalkan, oh gara-gara divaksin dia ada yang meninggal ya. Ya bisa saja yang meninggal itu kan karena 1 dari sekian juta misalkan. Itu karena mungkin ada penyakit tertentu gitu kan. Nah, ini juga memberikan informasi yang jelas, yang baik, apalagi secara visual, itu juga salah satu penerapan nudge theory itu gitu sebenarnya. Ya, jadi memang banyak sebenarnya yang bisa kita kembangkan gitu, baik di level pemerintah maupun mungkin institusi atau mungkin di private gitu ya. Di private artinya membantu pemerintah dalam mengurangi atau menekan penyebaran daripada COVID ini gitu sebenarnya. Hanya memang gini Mas Ardi gitu ya. Memang ada semacam kontroversi istilah katakanlah kalau mau nonton konser harus sudah vaksin gitu ya. Orang yang sekolah offline misalkan, siswanya harus sudah vaksin gitu ya. Nah, orang seperti Richard Thaler ya yang peraih Nobel itu, dia mengatakan ini sebenarnya bukan nudge gitu kan. Ini karena suatu kewajiban, dipaksakan gitu. Ya, kalau pemaksakan kayak gitu dia sih berpendapat ini bukan nudge. Kalau nudge itu ada kesukarelaan ya. Karena kan itu ini poinnya ya. Ya, kesukarelaan ya bagi masyarakat itu mau merubah perilakunya. Poinnya memang ke sana gitu. Tapi ya bagaimana? Ya dan memang tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan itu ya dikombinasikan biasanya dalam penerapannya gitu. Ya dengan kalau enforcement gitu kalau perlu seperti itu gitu. Jadi ada kombinasi gitu sebenarnya. Kalau begitu kan tadi tuh simbol tuh harus penyampaian pesan itu harus mudah, menarik, sederhana. Jadi artinya lebih banyak menyangkut ke perasaan-perasaan dasar manusia, gitu, ketakutan atau bahkan rakus gitu, kerakusan atau keingintahuan itu menyentuh yang seperti itu supaya dia bisa terarahkan dengan lebih mudah ketika disentil sebentar dengan simbol-simbol itu dia bergerak. Gitu mungkin Pak Iman atau gimana? Iya, ya memang harus dibantu dengan semacam visual design gitu ya. Iya. Supaya menarik tadi visual tadi misalkan. Ini akibat misalkan saja Anda tidak pakai masker, bagaimana nih penyebarannya gitu ya. Kemudian kalau yang vaksin ini baru katakanlah baru 10%, bagaimana penyebarannya atau kata herd immunitasnya gimana misalkan. Bagaimana kalau yang 20, bagaimana 30. Jadi dengan visual tadi gitu ya, bagaimana penyebaran implikasi dari penyebaran COVID ini gitu. Orang akan merubah perilakunya. Oh, kalau gitu saya harus vaksin kalau gitu. Dan harus diungkapkan kejadian-kejadian yang katakanlah negatif dari vaksin itu akibatnya bukan karena akibat vaksin, karena memang dia mungkin karena darah tingginya luar biasa misalkan. Dia punya penyakit tertentu tapi tidak dikontrol, tidak terus terang. Atau gula darahnya parah atau ginjalnya. Kalau mau divaksin kadang-kadang hanya wawancara aja kan. Ya tensi paling tidak lah gitu, tapi kan tidak detail gitu kan. Orang bisa saja ngobrol asal ingin divaksin, padahal dia sebenarnya punya penyakit tertentu, tapi tidak diceritakan gitu kan. Nah, yang ini juga harus disampaikan juga ke masyarakat. Kejadian-kejadian yang karena vaksin kemudian tiba-tiba tidak sesuai yang diharapkan, kasih tahu gitu. Itu penyebabnya apa sih gitu? Bukan karena vaksinnya, tapi karena memang latar belakang atau karakteristik tadi si manusianya itu sebenarnya yang harusnya tidak divaksin dalam kondisi tersebut gitu. Nah, inilah sebenarnya ya visual design agar memang orang mau vaksinasi itu ya jangan takut gitu. Baik. Pak Iman? Jadi begini, basically kan nudge itu lebih banyak bermain di subliminal ya. Jadi alam bawah sadar. Psikologi. Contoh yang paling sederhana ya, untuk membuat mobil itu atau orang sadar bahwa Anda sudah punya kecepatan yang harus direm ya, harus dikurangi ya, membuat perlahan. Anda dipaksa misalkan untuk menempuh jalan yang bumpy. Ada geder-geder kalau di jalan tol kan, ya kan menjelang pintu tol ada geder-geder gitu. Ya, polisi tidur gitu lah.
polisi tidur seperti itu. Itu yang harsh ya, yang apa? Harsh itu yang ya kasar ya, kasar. Tapi ada yang lebih ringan lagi ya, tanpa disadarin ya, yaitu merancang garis-garis. Ya, oke. Garis-garis aja, bukan apa polisi tidur-tiduran. Ya, dia sebenarnya tidak ada lekukannya, hanya garis. Tidak ada lekukannya, tetapi dari mulai jarang sampai kemudian rapat, sehingga ketika Anda menempuh jalan tersebut, terasa kok ini menjadi jauh lebih cepat. Paham ya? Jadi kalau garisnya itu dipererat atau dibikin lebih rapat, seolah dengan kecepatan yang sama Anda merasa ini kok jauh lebih cepat laju kendaraannya, sehingga kemudian tidak sadar Anda memperpelan laju kendaraan Anda. Kira-kira nudge itu seperti itu ya. Jadi kita lebih banyak bermain dengan aspek psikologi, sehingga respon dari orang-orang yang kita harapkan untuk bereaksi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau arsiteknya itu yang berarti inginkan. Yang itu kan yang disentuh adalah perasaan dasarnya ketakutan. Ya, ketakutan, kehati-hatian, kemudian yang itu perasaan dasar ini kan jadi ketakutan atau bahkan ragu, serakah gitu, pengen sesuatu. Atau penasaran atau apapun, happy ya kan? Ya macam-macam itu ya. Tergantung kita mendesainnya seperti apa. Seperti tadi kalau makanan ya kan, meletakkan makanan itu sangat berpengaruh terhadap choice. Menyusun makanan. Supermarket mendisplay barang-barangnya, di mana yang di depan pintu, mana yang di bagian belakang. Iya, itu ada ilmunya. Ya, itu ada ilmunya. Dan, makanya minimarket menang terus lawan warung ya, karena itu. Iya, dan contohnya misalkan ada yang paling gampang gini leh. Kenapa sih orang, mohon maaf ini nyebut nama produk ya. Nyebut nama produk. Kenapa orang sampai sekarang suka Coca-Cola? Ya, orang sudah tahu rasanya seperti apa. Tetapi ketika Anda datang ke datang tampilan gitu ya, dari bentuk botol, bentuk warna, kemudian bentuk huruf, ya kan? Itu mempengaruhi choice sebetulnya, ya kan? Nah, kalau kita sadar mengenai itu, ya kan, berarti segala sesuatu bisa, almost anything ya, bisa kita bikin nudge-nya, sehingga choice itu mudah untuk kita arahkan ke sesuatu yang kita inginkan. Kira-kira prinsipnya seperti itu, dan harus diingat bahwa yang namanya nudge itu tidak perlu mengubah hal-hal yang sangat substansial. Tidak perlu mengubah hal-hal yang substansial. Nah, artinya it is very costless, ya kan? Biayanya ringan, ya. Karena ringan, makanya harusnya ini menjadi bukan disiplin ilmu ya, tetapi menjadi modus bagi para pengambil kebijakan yang terutama memiliki kepentingan untuk mengarahkan masyarakat itu secara tanpa sadar. Ingat ya, garis bawah, secara tanpa sadar. Artinya tanpa sadar tuh sukarela, nggak dipaksa, tapi ngikutin. Kayak dihipnotis. Hipnotis sebetulnya, betul. Karena seperti dihipnotis. Kalau begini kan artinya tidak hanya disiplin ekonomi, tapi psikologi dan komunikasi. Oh iya, betul. Ujungnya kan kepada psikologi, komunikasi, desain visual, desain apapun ya, desain kata-kata, ya kan? Ya itu. Ujungnya ke situ, ya, ujungnya ke situ. Tapi kan tetap yang jadi arsitek itu kan harus tahu tujuan apa yang diinginkan, kira-kira begitu. Right. Dan Famers, kami sedang membahas tentang nudging
COVID-19, sebuah upaya pemikiran alternatif untuk bagaimana kita mengatasi COVID-19. Ya, jangan bilang alternatif ya, karena alternatif itu suka inferior. Oh, suka inferior ya. Itu malah pengobatan. Ya, sebuah pemikiran yang menawarkan untuk mengatasi COVID-19 dampaknya. Betul. Dengan pendekatan nudge teori, bukan main-main, karena pendekatan nudge teori ini bagian dari teori ekonomi perilaku yang bisa mengantarkan seorang Richard Taylor meraih Nobel di tahun 2017. Nah, sekarang ke Prof. Bambang. Jadi kalau kita untuk pemulihan ekonominya, kira-kira nudging-nya harus seperti apa yang bisa kita lakukan? Sekarang kan COVID-nya agak mereda. Ini bagaimana? Apakah kita mau dorong terus atau hati-hatinya masih tetap gitu? Untuk ekonominya apa yang bisa ditawarkan oleh nudge teori di sini? Oke, jadi gini ya, saya sebenarnya mau melengkapi tadi yang disampaikan Mas Iman ya. Bisa itu dulu. Di awal saya sampaikan bahwa gitu, nudging ini kan adalah salah satu teori dalam behavioral economics gitu. Ekonomi perilaku. Nah, apa sih bedanya behavioral economics yang dengan economics yang kita ajari lah, mainstream economics lah gitu ya. Nah, di dalam behavioral economics itu starting point-nya itu nggak ada itu asumsi-asumsi orang melakukan optimisasi. Rasional. Gitu kan. Itu enggak. Pokoknya jalan saja apa adanya gitu kan. Jadi justru di sini ditekankan nih lebih banyak tadi yang disebutkan Mas Iman itu aspek-aspek seperti aspek psikologi, situ ada emosi segala macam, termasuk juga aspek sosial gitu. Jadi bagaimana behavior tadi gitu ya. Ya. Tapi jangan sampai berarti kalau gitu kita belajar ini bukan belajar behavior gitu. Ya kita juga behavior, tapi behaviornya itu lebih banyak ke apa? Psikologi, emosi, sosial yang memang bagaimana perilaku individu itu sebenarnya berperilaku dalam keseharian seperti apa gitu. Dan dalam kenyataan kan banyak orang tidak melakukan optimisasi, misalkan aja mempertimbangkan semua aspek mana yang optimal, kan nggak begitu. Karena informasi ini kan sangat banyak. Ya, informasi sangat banyak, keterbatasan berpikir kita gitu ya, termasuk juga mempelajari apa. Jadi banyak berbagai aspek yang dia timbangkan sehingga kadang-kala apa yang kita pelajari di dalam mainstream ekonomi gitu, di dalam perilaku seperti yang sekarang dibahas Mas Adi tadi tentang COVID gitu ya, itu kadang-kala nggak kena gitu. Ya kita harus melihat bagaimana psikologi masyarakat itu dalam apa menghadapi penyebaran daripada COVID ini gitu. Jadi dilihat aspek psikologinya. Sehingga kalau tadi pertanyaan itu bagaimana supaya orang itu mau vaksin gitu kan. Sekarang itu kan masih banyak gitu masyarakat yang tidak mau vaksinasi akibat apa? Info-info yang kurang benar gitu kan. Terus cara memaksanya diantaranya adalah gitu ya, misalkan orang sudah harus offline nih gitu, belajar gitu, anak-anak susah nih kalau misalkan saja belajarnya online, apalagi di daerah-daerah ini gitu. Oke, salah satu memaksanya adalah kalau mau offline harus sudah vaksin gitu. Nggak mau kan masyarakat itu mau melakukan vaksinasi. Konser yang tadinya para pemuda nggak mau vaksin gitu ya. Nah, akhirnya dipaksakan boleh masuk ikut di acara konser harus dengan apa? Vaksinasi gitu ya. Nah, cara-cara itu gitu. Kadang-kala memang bagusnya sih tadi saya katakan gitu ya, memang yang ada kesukarelaan gitu, karena kekhawatiran, ya ketakutan segala macam gitu ya itu. Tapi memang banyak orang yang tidak berpikir sampai jauh tadi ya, namanya juga bounded rationality gitu. Orang berpikir rasionalnya kan terbatas, tergantung informasi yang dia terima, tergantung dia bagaimana cara memahaminya. Tergantung apakah untuk jangka pendek dan jangka panjang gitu. Nah itu bounded gitu. Ada keterbatasan orang melakukan rasionalisasinya gitu. Dan ini bukan berarti rasional, tapi karena keterbatasan tadi sebenarnya. Makanya kita mengenal di dalam psikologi juga yang namanya bounded rationality dalam behavior economics gitu ya. Memang sebenarnya rasional tapi bounded gitu. Ada keterbatasan gitu ya. Sehingga kadang-kala bagi orang-orang tertentu menganggapnya itu nggak rasional gitu. Padahal sebenarnya kalau dia rasional hanya bounded gitu. Ya, bagi dia mungkin dengan coverage tertentu sebenarnya saya rasional, tapi karena tidak mempertimbangkan yang lain, ya
akhirnya bisa mengarah ke semacam kesalahan berpikir yang kadang-kadang secara sistematik membuat orang sepertinya irasional gitu. Ada yang namanya systematic thinking error gitu kan. Inilah peranan daripada nudging gitu. Bagaimana supaya orang itu merubah perilakunya agar sesuai ya. Contoh sajalah di dalam COVID gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang panic buying gitu kan. Wah, gara-gara itu langsung beli. Nah, bagaimana nih peranan atau kebijakan atau membuat semacam nudging ini? Ya bisa saja mungkin ada orang, mungkin katakanlah role model gitu, siapalah gitu ya, entah artis, entah mungkin pejabat gitu ya, yang menunjukkan bahwa nih nggak perlu khawatir misalkan. Itu juga salah satu nudging juga gitu. Contoh misalkan vaksinasi, orang tadinya kan takut gitu ya, kemudian contoh Pak Presiden misalkan gitu ya. Itu juga sebenarnya salah satu nudging. Presiden membuktikan pertama kali saya yang ini gitu. Atau gubernur gitu ya. Atau harusnya kiai juga harusnya membantu juga gitu kan. Bahwa ini adalah dari hasil kajian memang perlu vaksinasi gitu. Nah, ini juga salah satu bentuk visual design ini gitu ya. Atau interaksi desain daripada nudging itu gitu, seperti itu. Jadi memang berusaha yang tadi masih creative thinking gitu ya, si policy maker ini bagaimana memperhatikan psikologi para semua lapisan masyarakat gitu. Karena masyarakat ini beragam kan, ada yang pendidikannya dengan sedikit saja langsung ngerti gitu ya. Tapi ada orang yang kadang-kadang di informasinya harus benar-benar detail gitu kan. Nah inilah gitu ya, perlu kerjasama berbagai lapisan gitu ya, entah pemerintah dari kabupaten kota, kecamatan, sampai level di RT gitu. Jadi harus ada kerjasama kerjasama semua lapisan di sini gitu. Begitu kalau terkait dengan COVID itu, Mas Andi. Nah itu tadi Pak Iwan. Jadi kalau misalnya Prof. Bambang mengatakan bahwa kadang-kadang rasionalnya juga terbatas, lalu kemudian perlunya yang tingkat level ke lokal gitu supaya bisa lebih dipahami, atau mungkin yang disentuh itu tadi gitu. Rasa ketakutan yang lebih universal gitu, orang takut mati ya di sini sama di Amerika juga sama-sama takut matinya gitu, atau ya katakanlah serakah, rakus gitu, pengen sesuatu ya kadang-kadang sama juga yang di sini atau di sana. Jadi perasaan basic instingnya gitu yang disentuh, atau bagaimana menurut Pak Iman? Jadi gini, kesalahan utama dari terutama para ekonom dan saintis pada umumnya mengasumsikan bahwa semua orang itu tingkat rasionalitasnya sama. Ya, ada rational choice ya, betul. Ya, sehingga kemudian kalau ada yang taruhlah menyimpang dari rata-rata, ya kan, rata-rata kelihatan atau disebut irasional. Tidak rasional. Nah, nudge itu berusaha untuk bukan merasionalkan ya, tetapi membuat trik ya, ini trik aja ya, membuat trik atau sentuhan yang kemudian orang secara tidak sadar ya, atau secara otomatis ya, membuat pilihan yang menurut kita atau menurut arsiteknya itu rasional. Paham ya? Taruh kalau Anda ngebut di tikungan, ya sudah pasti mobil Anda terlempar atau motor Anda terlempar. Paham ya? Tetapi kan choice arsitek itu berpikir untuk kepentingan orang yang masuk akal lah. Kita ya kan masuk akal. Karena kita tahu bahwa akan ada orang yang sangat tidak rasional, ngebut aja. Ya kan? Kemudian baru tahu setelah kejadian bahwa itu tidak rasional. Paham ya? Nah, untuk mencegah itu kemudian dibuatlah nudge ya. Dibuat nudge bahwa misalkan karena mau belok ya kan, dibuatlah garis-garis yang membuat Anda itu menyadari bahwa Anda sudah terlampau tinggi kecepatannya. Kira-kira pada prinsipnya begitu. Jadi justru nudge itu untuk ya gini loh, rational choice-nya itu dirancang
oleh arsiteknya. Ya, rational choice-nya itu dirancang oleh arsiteknya. Karena buat orang-orang yang sudah dalam tanda petik sudah rasional, yang menurut arsiteknya sudah rasional, tidak perlu dinudge-kan. Ya enggak? Kira-kira begitu pada prinsipnya. Jadi ini memang agak complicated untuk diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan. Tetapi kalau kita serius menggarapnya satu persatu, ya, kita kerjasama, ekonom bekerja sama dengan psikolog, bekerja sama dengan ahli visual design, bekerja sama dengan macam-macam disiplin ilmu, ya kan, untuk membuat arsitektur pilihan menu, ya, sehingga kemudian apapun yang dipilih on average orang itu akan mengikuti apa yang dipikirkan oleh arsiteknya. Ya, si itulah yang menurut arsitek rasional. Oke. Ya, jadi justru untuk mengarahkan ini adalah untuk mengarahkan ke sesuatu yang menurut arsitek ini adalah pilihan rasional. Kira-kira triknya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya jadi mahasiswanya Prof. Bambang terus mau ngajuin tesis judulnya begini, saya harus ngapain aja ini, Prof? Judul saya misalnya Nudging COVID-19 2021. Ini kira-kira saya harus mulai dari mana? Ya, tentu saja kita jangan membayangkan hasil istilahnya choice architecture itu langsung begitu saja jadi gitu ya. Nggak begitu kalau tadi kita akan untuk kajian tesis atau apa gitu ya. Ya tentu saja pertama seperti biasa kan, background-nya apa nih gitu ya. Latar belakang masalahnya seperti biasa sebenarnya kajian itu. Kemudian apa yang mempengaruhi sehingga perilakunya kok tidak seperti yang diharapkan nih, justru makin penyebaran COVID itu makin kuat saja gitu kan. Nah kemudian kita berpikir apa sih yang memotivasi dia begini, bisa nggak kita rubah dengan suatu katakanlah visual design atau interaction design gitu ya, atau dengan bahasa tertentu atau visual yang tadi Mas Iman cerita tuh gitu ya, menggambar dengan beberapa grafik, kalau kasusnya begini, kalau kasusnya begini seperti apa gitu ya. Nah baru kita sebelum diterapkan, kita biasanya melakukan eksperimen dulu itu sebenarnya. Ya, eksperimen bagaimana kalau misalkan saja kita buat katakanlah dengan kondisi katakanlah sentuhannya sampai sini saja misalkan. Kalau begini bagaimana kasusnya? Kalau begini bagaimana? Kalau kontrol bagaimana gitu? Dibandingkan dengan tanpa nudging. Tidak ya. Itu. Ya. Nah itu kalau memang kajian-kajian akademik seperti itu. Jadi ada semacam eksperimental gitu kan ya. Makanya kadang-kadang perkembangan behavior economics dengan experimental economics itu sebenarnya bersamaan itu. Jadi istilahnya orang yang belajar experimental economics itu sama saja secara tidak langsung dia belajar behavioral economics juga gitu. Jadi behavior economics yang tadi nudging yang kita ceritakan dari jam 8 itu gitu ya. Awalnya tuh tidak langsung begitu saja. Ada semacam eksperimen-eksperimen kecil gitu. Ya, ada semacam pengamatan perilaku lalu eksperimen kecil. Ya, untuk melihat bagaimana kalau ya kayak tadi itu seperti di restoran tuh. Bagaimana kalau jaraknya segini, bagaimana kalau jaraknya agak jauh gitu kan. Bagaimana nih dampaknya gitu kan, dicoba-coba dulu itu semacam trial and error lah kalau sederhananya mungkin. Nah, dicoba-coba dulu ternyata yang optimal seperti ini gitu. Nah itulah sebenarnya nanti kalau mau Mas Hadi tertarik untuk ambil S2 atau S3 misalkan ya, topiknya adalah nudging nih, penerapan ini gitu ya, nudge teori gitu. Nah salah satunya begitu gambaran bagaimana kajiannya itu gitu. Jadi setelah diformulasikan dalam semacam choice architecture gitu ya, kita coba gitu, mana sebenarnya yang optimal nih, ya, yang bisa mempengaruhi psikologi dari masyarakat agar mau merubah perilakunya supaya bisa menekan penyebaran daripada COVID ini misalkan. Pak, menurut Prof. Bambang sendiri, apakah selama 18 bulan lebih pandemi COVID di Indonesia sudah ada upaya nudging oleh pemerintah yang terencana tentu saja by design, jangan yang kebetulan. Kalau kebetulan ya mungkin kita ada juga.
Kalau terencana, saya kira sudah banyak kan. Misalkan saja tadi, misalkan saja contoh-contoh, ya, beberapa contoh-contoh misalkan saja, secara visual misalkan saja ya. Tadi misalkan saja yang tadi cerita Mas Iman tuh grafik, seandainya misalkan saja gitu ya, tidak ada social distancing bagaimana? Kalau ada social distancing bagaimana? Kan ada visual-visual itu kan. Dan ini akan membuat orang, oh iya nih, harus loh kalau gitu ada social distancing nih misalkan saja. Itu kan sudah dilakukan gitu ya. Termasuk juga beberapa istilahnya role model misalkan saja ya, mengungkapkan misalkan orang yang kerja di rumah sakit, orang TNI misalkan di lapang gitu kan, orang yang kerja di minyak misalkan, biar ini saya bekerja untuk kamu gitu, dan kamu tolong gitu ya, di rumah sajalah, khusus perlu saja. Itu kan visual-visual seperti ini atau dengan bahasa-bahasa yang jelas gitu ya, akan memberikan dampak ke orang, akan merubah perilakunya gitu, sehingga penyebaran virus ini nggak tinggi gitu. Kalau untuk perilaku melakukan aktivitas ekonomi bagaimana? Nah kalau itu gitu, memang kadang-kala gitu ya, di dalam perjalanannya ini kan kadang-kala tidak mulus juga kan, banyak beberapa motivasi ekonomik juga kan. Ya, beberapa misalkan saja termasuk mungkin juga ada policy maker gitu ya. Kalau misalkan terus-terusan mengendalikan katakanlah pandemi ini gitu ya, dengan contactless economics lah gitu, yang tidak ada kontak, apalagi mungkin yang bekerja di transportasi misalkan saja, wah berarti saya nggak dapat apa-apa nih, apa yang mau untuk perusahaan kami gitu. Kan itu kan ada dinamika politik juga di situ kan. Misalkan saja ke yang di atas misalkan, kalau kayak gini saya tidak bisa meng-hire pekerja terus-menerus nih misalkan. Kalau itu baru dan seterusnya, akhirnya kan dikendorkan gitu kan. Kan ini kombinasi ini kan sering berjalan begitu juga kan Mas Hadli. Ketika misalkan saja pandemi ini sudah mereda gitu kan, baru kan intervensi ekonomi atau aktivitas ekonomi mulai dikendorkan gitu kan. Ya, tapi tetap harusnya prokes itu tetap dijalankan gitu. Tapi ketika pandemi tinggi gitu kan, kemudian ditekan lagi gitu. Memang kombinasi itu, memang nggak ada rumus pasti, tergantung daripada kondisi di masyarakat, bagaimana penyebaran itu. Ya kalau istilah Pak Sua itu ya, Pak Wakil Menteri Keuangan itu katanya kita istilahnya cyclical dengan pandemi ya. Jadi kalau pandemi ini mau lagi kuat-kuatnya kita ikuti gitu ya, jangan dilawan gitu ya. Tapi ketika kaitannya dengan konjungtur ekonomi, ketika misalkan turun gitu ya, nah itu harus harus di counter gitu, counter cyclical gitu. Kalau masalah ekonomi, tapi kalau masalah penyakit kayak COVID ini kita ikuti cyclical. Nah itu juga sebenarnya berbagai kombinasi itu juga ya, kombinasi antara intervensi ekonomi dengan menekan penyebaran pandemi tadi gitu. Baik. Ya, memang nggak ada rumus yang pasti harus begini, nggak tergantung kondisional gitu ya. Nah ini gimana Pak Iman? Membiasakan orang nanti kan, kalau misalnya nanti tiba-tiba naik lagi kan berarti ekonominya harus turun lagi. Sekarang katakanlah sedang mereda, ekonomi boleh lebih lebih kencang gitu bergeraknya. Nah itu untuk membiasakan orang bisa begitu melalui nudge, kira-kira apa saja yang bisa dirancang? Ya, kan jadi gini, di dalam prakteknya gitu kan ya. Pemerintah kan sudah berusaha gitu ya, menilai berbagai kondisi di daerah itu kan. Ya. Misalkan kemarin di PKPM itu ada yang level 4 misalkan. Kalau level 4 itu apa saja yang dibolehkan, apa saja yang tidak dibolehkan. Kalau level 3, nah mulai dikurangi misalkan saja dan seterusnya. Dan itu sebenarnya salah satu alternatif atau mungkin penerapan daripada nudge itu gitu. Yang sebenarnya nudge-nya kan sudah terbiasa juga kan masyarakat misalkan saja dengan prokes tadi itu. Level PPKM bagian dari situ juga. Iya. Tapi itu kan dalam konteks yang besarnya kan ya. Tapi nanti rinciannya kan misalkan prokes itu kan misalkan entah masker, kemudian bagaimana harus mencuci tangan gitu ya, disediakan dan seterusnya gitu kan. Itu juga di dalam penerapannya harus konsisten juga gitu.
Kadang-kadang kan ada tempat-tempat tertentu ya, karena sudah merasa itu akhirnya tidak disediakan, misalkan di masjid tidak disediakan hand sanitizer gitu ya. Itu gitu. Jadi harusnya meskipun sudah dilonggarkan ya supaya aktivitas ekonomi jalan ya, itu prokes itu tetap konsisten dijalankan gitu. Itu bagaimana itu untuk bisa tetap jalan? Nudging-nya ya itu makanya tetap jangan berhenti itu yang nudging selama ini gitu. Dijalankan terus, hanya namanya kita kan suka lengah juga gitu. Ya udahlah gitu kan, udah. Jadi pada intinya kan begini, ya kan? Kita pada intinya begini. Pemerintah dan kita semua sebagai saintis ya, tidak boleh berhenti dalam melakukan eksperimen. Ya. Tidak boleh berhenti dalam melakukan eksperimen. Karena apa? Karena reaksi masyarakat terhadap kebijakan, terhadap situasi itu sangat dinamis dan tergantung pada learning curve-nya. Ya, masyarakat itu cepat belajar atau lambat belajar. Nah, dan bagaimana kita supaya mengarahkan masyarakat itu supaya cepat belajar. Ya, cepat. Karena begini, ketika kita mengetahui data, misalkan mengetahui data mengenai kecepatan penyebaran penyakit, ya kan? Sebetulnya yang harus ditampilkan itu datanya bukan angka absolut, paham ya? Bukan angka absolut, tetapi angka kecepatan pertambahan. Misalkan 2 kali, 2,5 kali, 3 kali, atau sekali, ya kan? Jadi kalau dalam seminggu terakhir itu menyebar 2 kali lipat. Nah, dan itu ada seninya juga, bukan 2 kali lipat, tetapi 200%. Paham ya? Jadi menampilkan data pun ada seninya, ya, ada psikologinya. Berbeda kalau 2 kali, 2 kan relatif kecil, tapi kalau 200% itu beda, ya kan? Karena orang teringat, kalau suku bunganya itu 10% ringan lah, tapi kalau 200% berat banget, ya kan? Angka yang besar. Nah, tanpa kita sadari sebetulnya menampilkan data sekalipun itu bisa mempengaruhi perilaku orang dan kecepatan orang untuk merespons, ya gitu. Nah, jadi kita pun harus terus bereksperimen, ya, sebagai pemerintah, sebagai saintis harus terus bereksperimen dan memonitor apa hasil dari eksperimen tersebut. Ya. Ini kan dilakukan nggak seperti Pak Iman? Di mana? Oleh pemerintah, eksperimen itu dilakukan dan dimonitor nggak kira-kira? Dan sadar nggak kalau itu nudge gitu? Iya, saya kan bukan bagian dari tim itu, ya kan, kita nggak tahu juga. Tapi asumsinya begini, ya kan, asumsinya begini, ya, setidaknya ada kesadaran untuk bikin nudge seperti itu, ya kan, sehingga kemudian tidak serampangan dalam mendesain kebijakan, ya. Nah, dan COVID itu kan bukan sesuatu yang sederhana. Ya. Dan saya duga peran dari nudge itu mungkin jauh lebih besar dari taruhlah dari aturan, dari regulasi yang resmi. Jauh lebih besar. Nah, kalau kita sadari, kalau situasi sekarang kita harus melakukan nudging untuk apa gitu? Sekarang itu kan begini, tanpa kita sadari sebetulnya di negara-negara lain itu kan sudah memasuki gelombang yang ketiga. Sudah turun lagi ya? Ya, dan kemungkinan kita pun akan memasuki gelombang ketiga, walaupun sekarang lagi turun. Kitanya ya? Iya, tetapi kita tahu kalau segala sesuatu dilonggarkan,
ya kan, mudah sekali untuk meledak. Dan kemudian masyarakat tergopoh-gopoh, atau mungkin pemerintah tergopoh-gopoh, ya kan. Nah, karena itu attention kita adalah bagaimana supaya kita tetap melandai terus aja ya, slow release tanpa harus kemudian ada risiko yang terbesar menghadapi gelombang berikutnya, ya. Nah, inilah tantangan terbesar kita, membuktikan bahwa ya walaupun kita belum vaksin atau kecepatan vaksinasi kita tidak terlalu seheboh secepat di negara-negara seperti Inggris taruhlah, ya kan, kita masih bisa memanage penyebaran penyakit ini melalui perancangan perilaku masyarakat pada umumnya. Kira-kira pada prinsipnya harusnya begitu, ya kan? Karena apa? Kalau dampak ekonomi itu lebih gampang, kalau menurut saya ya, lebih gampang untuk memperkirakan dan mengatasinya. Karena ekonomi itu hanya ikutan saja. Begitu pandeminya bisa kita kontrol dengan baik, ya kan? Ekonomi akan mengikuti. Tapi begitu out of control, dimanapun juga ekonominya nyungsep. Contohnya Italia, ya kan, Amerika Serikat, ya kan, Brazil, ya kan, itu penyebaran penyakitnya tuh out of control, sempat, ya kan, sehingga kemudian ekonominya jauh lebih parah, mengalami resesi dibandingkan Indonesia, gitu loh. Atau taruh jangan jauh-jauh deh ke Italia atau contohnya Singapura, Malaysia, ya kan, yang lebih buruk penanganan situasi COVID-nya. Prof. Bambang, jadi bagaimana memastikan bahwa sekarang ini ya prokes ya, terutama itu orang diharapkan tetap itu saja, apapun ketika aktivitas berekonomi dijalankan, tapi prokes tetap dijaga. Nah, Jing, untuk itu kan kalau sudah Jing itu kan harus ada juga ada aspek kebaruan atau aspek hal yang menarik lagi. Karena kan tadi ada mudah dan menariknya. Kalau sudah terlalu lama dianggap membosankan, apakah ini bisa bekerja lagi? Ya memang sebenarnya kalau bisa tadi itu kan intinya itu bagaimana kita bisa membuat masyarakat itu tertarik ya, sehingga mau merubah gitu ya kebiasaan yang buruknya lah gitu kan, dan juga tetap mempertahankan kebiasaan untuk yang tadi itu ya, kebiasaan mengikuti prokes tadi gitu ya dengan cara ya memang mungkin barangkali berbagai visual yang mungkin katakanlah entah baru atau menyajikan data yang baru misalkan saja ya, kemudian juga mungkin bagaimana perbedaan atau perkembangan negara yang tidak atau abai terhadap ini. Sebenarnya banyak cara-cara ya, itu makanya perlu yang tadi tuh Pak Siman bilang kreativitas kita gitu ya. Bagaimana semua orang supaya benar-benar menarik gitu ya. Dan orang oh iya memang harus begitu gitu kan. Ya, tapi memang berusaha sesederhana mungkin gitu, jangan terlalu complicated juga gitu ya. Jadi memang perlu ada seninya juga sih di situ gitu ya. Ada seninya bagaimana supaya orang-orang benar-benar tertarik mau merubah atau mempertahankan perilakunya yang sudah baik ini dalam mengikuti prokes. Yang paling susah itu menyampaikan dengan sederhana dan mudahnya itu. Nah, itulah gitu. Memang perlu ini gitu ya. Memang ada kerjasama, tidak bisa ada satu istilahnya penasehat ekonomi sajalah gitu ya. Tapi juga bagaimana orang yang memang pakar di dalam psikologi masyarakat gitu misalnya. Ya, psikologi masyarakat, komunikasi masyarakat, visual. Tapi ada kreativitas juga di situ. Jadi memang mengkombinasikan aspek-aspek psikologi, sosial ya, termasuk juga emosi di situ, emosi masyarakat gitu ya, sehingga tetap terkendali di dalam
aktivitas ekonominya gitu ya. Jangan sampai kendor gitu terhadap prokes ini gitu. Nah itu ada kreativitas. Grafis-grafis kalau di negara lain sudah ke gelombang ketiga tadi kata Pak Iman, kita biasanya mengikuti dari belakang, itu mungkin bisa juga memberikan efek, Pak Iman? Biasanya kita di belakang terus itu. Iya, alhamdulillah kita di belakang terus. Ya jadi kan? Bisa belajar sebenarnya. Bisa belajar dari negara lain, ya kan? Negara lain udah gelombang ketiga, nanti keempat, ya kita masih berusaha menurunkan gelombang yang kedua. Kan gitu. Sehingga kita bisa inilah something jadi lebih enak lah cara meresponsnya ya dibandingkan negara-negara yang lebih dahulu mengalami masalah, ya kan? Tapi poin saya begini, nudge untuk COVID-19 ini bukan hal yang sederhana untuk kita pikirkan. Ya. Outputnya sederhana. Outputnya bisa berupa meme aja, tapi ya, outputnya sederhana. Tetapi proses berpikirnya, proses merancangnya itu bukan hal yang sederhana. Karena kita berusaha untuk mengarahkan, bukan mengubah ya. Bukan mengubah perilaku, tetapi mengarahkan perilaku atau pilihan masyarakat sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, mengarahkan bukan mengubah. Kalau mengubah itu kan sifatnya permanen, ya kan? Gitu. Dan hanya dengan pesan yang simple dan mudah Ya, itu bukan hal yang gampang ya. Kalau melalui regulasi, apalagi melalui senjata, ya mungkin lebih mudah itu ngarahin. Kadang-kadang bisa juga sih yang gitu-gitu, ya kan? Taruhlah menampilkan sosok yang jauh lebih galak atau menakutkan gitu, itu kadang-kadang berguna juga, ya kan? Kadang-kadang. Iya. Bukan sesuatu yang kita haramkan gitu loh. Tuh. Kalau dari sisi psikologi masyarakat, ya kan? Artinya tampilan, kemudian cara menyampaikan, ya kan? Medianya, kemudian gestur tubuh dari para pemimpin, ya kan? Itu juga sangat berpengaruh, ya kan? Dalam kemudian bukan hanya dalam masyarakat merespons terhadap apa yang disampaikan oleh perumus kebijakan. Kira-kira message-nya begitu aja, Kang Hardi. Jadi ya namanya juga experimental economics, ya kan? Jangan berhenti bereksperimen kita. Harus dievaluasi lagi, dilihat terus, apa yang sudah dan dinamis. Apalagi ini dinamisnya harian lagi. Waduh. Iya. Kalau Bapak ada model yang bisa dijadikan teladan gitu kalau di negara lain dengan hal yang khusus soal COVID ini yang mungkin kadang-kadang memang beda negara bisa beda ini juga gitu cara nantinya gitu ya. Karena kan pendidikan masyarakat, pendidikan dan juga perilaku masyarakat kan berbeda gitu ya di negara maju dengan negara kita. Yang saya ingin saya sampaikan ya di dalam mungkin closing ini, seringkali istilahnya role model atau mungkin katakanlah pejabat gitu ya, suka memberi contoh yang justru sebaliknya kadang-kala gitu. Itu juga harus memberi contoh nih pejabat juga nih. Dimaknai berlawanan seperti yang kita harapkan. Nah itu kadang-kadang jadi bumerang tuh. Kalau misalkan tiba-tiba karena merasa ini dia abai terhadap prokes kan. Justru pejabat itu objek nudge yang paling penting sebetulnya. Ya. Perilaku pejabat ini jadi objek nudge. Harus itu memberi contoh yang baik. Kalau enggak, kadang-kadang dimanfaatkan oleh lawan politik juga itu. Ya. Sekarang itu kan gampang dengan teknologi informasi kan. Masyarakat begini tapi kok ini. Jadi sedikit pun gitu, benar-benar harus di ini gitu ya. Diperhatikan gitu. Karena orang tuh, gitu ya, namanya dinamika politik. Dikasih narasi dikit. Membuat narasi macam-macam gitu ya. Itu hati-hati tuh. Sedikit meskipun tujuannya nggak begitu gitu ya. Tapi kadang-kadang foto sedikit saja. Ya. Kemudian buat narasi ada framing segala macam. Nah, itulah gitu.
tolong para pejabat pun gitu hati-hati gitu ya. Jangan abai sedikit pun gitu, karena itu gampang gitu ya. Gampang di framing oleh lawan politik juga seperti itu. Yang istilahnya yang ya namanya dinamika politik ya Mas Ardi gitu ya. Ya tolong gitu ya, diperhatikan juga gitu. Karena kalau tidak nanti akan dibuat macam-macam ya. Masyarakat harus begini, ternyata pejabat begitu gitu. Nah, itu harus kalau perlu mungkin yang begini harus lebih keras gitu ini sanksinya gitu ya, yang pejabat kalau perlu gitu. Untuk memberi contoh kan ke masyarakat. Jangan masyarakat yang ditekan gitu ya, tapi yang di atas enggak gitu kan. Harus memberi contoh yang baik gitu. Dan di dalam agama kan harus begitu juga kan. Harus memberi contoh pemimpin. Ya. Begitu. Maksudnya begini Kang Hardi. Jadi the most important things dalam nudge theory itu is to nudge policy makers. To nudge policy maker. Jadi policy makernya itulah yang harus kita nudge. Harus kita nudge. Bagaimana dia bisa membuat kebijakan yang bisa mendukung pemulihan ekonomi, penghentian penurunan atau penanganan pandemi COVID. Oke. To nudge policy maker, lebih rumit lagi itu susah. Baik, tapi ya mudah-mudahan lah ini merupakan sebuah gagasan terobosan yang mungkin sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh banyak negara, tapi mungkin kita tidak menyadari bahwa itu memiliki basis teori, nudge teori, yang selama ini ternyata sangat efektif dalam menggerakkan perekonomian, terutama dalam menentukan perilaku ekonomi. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi kita semua di sini, terutama ketika kita sekarang masih berada di tengah-tengah masa pandemi, memang terlihat sudah mereda, tapi masih menyimpan banyak potensi ancaman, terutama jika memang datang gelombang ketiga. Vaksinasi kita baru 100 juta dari 270 juta penduduk kita semua. Itu baru vaksinasi. 100 juta tuh untuk vaksinasi satu ya 50 juta. Vaksinasi keduanya 57 juta. Vaksinasi yang fullnya baru 57 juta. Masih jauh. Masih jauh dari 270. Jadi belum 20%. Jadi ini untuk menudge masyarakat, jangan menampilkan data-data yang terlalu tidak realistis ya kan. Jadi baru belum sampai 20% orang yang divaksin. Belum sampai 20% yang divaksin. Jadi memang masih ada potensi bahaya di masa yang akan datang seiring ancaman adanya gelombang ketiga. Ya mudah-mudahan kita bisa melewati ini dengan panduan nudge teori apa yang harus dilakukan. Terima kasih Pak Iman Sugeng, terima kasih Prof. Bambang Juanda, mudah-mudahan bermanfaat, dan Famers, terima kasih juga atas perhatian Anda semua. Jangan lupa dukung kami terus, subscribe, like, komen, dan share semua tayangan yang kami sajikan. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.